Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiawati Lamusu dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang diampu oleh yang saya sebut dengan hormat nama beliau Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum dari zaman old ke zaman now. Nah, kurikulum sendiri merupakan bagian integral dari pendidikan dan persekolahan. Pembaruan kurikulum ini merupakan suatu keharusan di dalam perencanaan pendidikan dalam upaya menyiapkan generasi muda bangsa untuk berpacu dalam konstelasi kehidupan yang terus maju dan berkembang seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi di masa era globalisasi yang sedang kita hadapi pada masa ini. Nah, penguasaan ilmu pengetahuan ini dalam berbagai bidang saat ini merupakan suatu keharusan di dalam kehidupan seseorang atau seorang individu. Oleh karena itu, diadakannya berbagai perubahan-perubahan kurikulum untuk terus meningkatkan kualitas dari setiap anak bangsa di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan kurikulum di Indonesia, yaitu yang pertama adalah kurikulum 1947. Nah, kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia ini sendiri. Nah, perubahan arah pendidikan ini lebih bersifat politis dari orientasi yang diadakan oleh pemerintah Belanda sebelumnya, di mana kurikulum 1947 ini lebih ke kepentingan nasional. Nah, saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas dari pendidikan. Kurikulum ini sendiri juga disebut dengan Rencana Pembelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, karena kurikulum ini diadakan di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia, di mana manusia Indonesia itu dididik untuk lebih merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Nah, fokus rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya atau kurikulum 1947 dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakannya Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, kurikulum ini sendiri sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan di Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dari siswa-siswi tersebut. Silabus mata pelajaran saat itu menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya harus mengajarkan satu mata pelajaran saja. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964 yang dinamakan dengan Rencana Pendidikan 1964. Nah, kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Sehingga pembelajaran itu dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik. Juga ada keterampilan dan jasmani dari siswa-siswi tersebut. Nah, setelah kurikulum 1964, pemerintah kembali memperbarui kurikulum dengan kurikulum 1968. Nah,
Kurikulum pertama pada era Orde Baru merupakan kurikulum 1968, di mana kurikulum ini bersifat politis dan dimaksudkan untuk mengganti rencana pendidikan 1964 sebelumnya, yang dicitrakan itu sebagai produk dari Orde Lama. Nah, kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, dan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani dari siswa-siswi tersebut. Nah, tidak lupa juga ada moral dan budi pekerti dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 ini sendiri merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni. Nah, ada beberapa cirinya, yaitu muatan materi pelajaran bersifat teoretis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan, titik beratnya materi tersebut atau apa saja yang dapat diberikan kepada setiap siswa itu di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang kuat. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 1975. Pemerintah ini kemudian menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1968 pada tahun 1975. Nah, kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, beliau merupakan Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Departemen Pendidikan pada kala itu, di mana beliau berkata bahwa kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, yaitu Management by Objective. Nah, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang lebih dikenal dengan istilah satuan pelajar, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusungkan pendekatan proses keahlian. Nah, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting, di mana kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Nah, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu di mana siswa itu mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan hal tersebut. Nah, model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Pada tahun 1994 sendiri, pemerintah kembali memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Namun ternyata perpaduan antara tujuan dan proses ini nampaknya belum berhasil. Nah, akibatnya banyak kritikan berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa yang pada saat itu dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 2004. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia kembali meluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Nah, suatu program pendidikan berbasis kompetensi ini yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai spesifikasi, lalu indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Nah, KBK ini sendiri mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik itu secara individual maupun klasikal. Nah,
berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, di mana kegiatan belajar itu menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Nah, sumber belajar ini pula bukan hanya dari guru semata, tetapi juga sumber belajar lain yang mempengaruhi unsur edukatif. Selanjutnya adalah kurikulum 2006. Kurikulum ini sebenarnya hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjolnya yaitu terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, di mana kurikulum 2006 ini lebih mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, di mana guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Nah, hasil pengembangan dari semua mata pelajaran ini nantinya akan dihimpun menjadi sebuah perangkat. Untuk kurikulum 2006 ini sendiri dinamakan sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang lebih kita kenal sebagai KTSP. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum 2013 yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum pengganti dari KTSP. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku di dalam proses pembelajaran itu. Nah, kurikulum 2013 ini di dalam materi pembelajarannya itu terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Contohnya materi yang dirampingkan itu terlihat ada materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi-materi yang ditambahkan adalah materi matematika, seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kurikulum 2013 juga mengedepankan tentang aspek sikap dan perilaku. Nah, hal ini bertujuan untuk tetap menjaga perilaku siswa-siswi terutama saat di sekolah dan saat dia ada di lingkungan masyarakat. Nah, itulah penjelasan dari kurikulum yang terjadi di Indonesia. Nah, kurikulum ini sendiri tentunya sangatlah berperan penting pada proses pembelajaran sebagai pedoman proses mengajar belajar yang diadakan guru di sekolah. Jika dalam suatu proses mengajar seorang guru tidak berpedoman pada kurikulum, maka proses mengajar itu akan kacau, di mana kurikulum sendiri memiliki berbagai fungsi, diantaranya membimbing siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, mengembangkan kemampuan siswa secara optimal, mengembangkan minat dan bakat dari setiap siswa, seperti itu. Nah, ada ungkapan menggelitik yang acap kali muncul seiring dengan perubahan penguasaan dari negeri ini, yakni ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, nyatanya dalam perjalanan sejarah Indonesia sendiri sejak kemerdekaan yaitu tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dari kurikulum 1947 sampai dengan saat ini yaitu kurikulum 2013. Nah, perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek. Hal ini terjadi karena adanya perubahan itu dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kurikulum menjadi suatu perangkat rencana pendidikan di mana perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat guna untuk membawa generasi bangsa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik dan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih maju nantinya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.